Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-huruful amilatu amala laysa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau masih dalam subbab pembahasan kana dan saudari-saudarinya atau nawasikh yang beramal seperti kana, yaitu yang merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, yaitu huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa. Ya, di mana laisa itu adalah salah satu dari saudarinya kana. Qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullah, beliau berkata, wa man nafiyatu indal hijaziyyina kalaisa. Menurut orang-orang Hijaz, atau ulama nahwu dari Hijaz, itu mengatakan bahwa manafiyah ini itu beramal seperti laisa. Berbeda dengan Banu Tamim, maka mereka tidak berpendapat seperti ini. Intaqaddama lismu walam yusbaq bi'in. Jika isim manafiyahnya atau isim dari nawasihnya itu diletakkan di awal dari khobarnya, dan juga isim tersebut tidak bersambung atau tidak didahului oleh in. Wala bima'mulil khobari illa dhorfan au jarran wa majruran. Dan makmulnya khobar, khobar itu bisa jadi nanti berupa suatu lafadz yang bisa beramal seperti isim fa'il atau isim maf'ul yang bisa beramal seperti fi'il. Nah, nanti makmulnya itu juga tidak boleh diletakkan di depan, kecuali makmulnya berupa dzaraf atau jar majrur. Walaqtaronal khobaru bi illa, dan khobar juga tidak boleh bersambung dengan illa. Nahwu contohnya ma hadza basyaron. Ma hadza basyaron. Ini adalah ucapan dari kekaguman terhadap Yusuf alaihi salam. Ini bukanlah manusia. Karena terlalu sempurna seperti itu. I'lam annahum ajraw thalathata ahrufin min hurufin nafyi mujra laysa fi raf'il ismi wa nasbil khabari. I'lam annahum ajraw thalathata ahrufin min hurufin nafyi mujra laysa fi raf'il ismi wa nasbil khabari. Ketahuilah bahwa ulama-ulama dari Hijaz, ulama nahwu dari Hijaz itu meletakkan 3 huruf dari huruf-huruf nafi itu di tempatnya laisa. Artinya menganggap 3 huruf tersebut itu beramal seperti amalannya laisa. Dalam hal apa? Dalam hal dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Huruf tersebut adalah wahiyama, wala, walata, yaitu ma, la, dan lata. Walikullin minha kalamun yakhussuha. Dan untuk setiap huruf dari huruf-huruf nafi tersebut itu ada pembahasan tersendiri yang khusus baginya. Artinya ma, la, dan lata itu pembahasannya masing-masing khusus. Walaupun sama-sama beramal seperti laisa, namun syaratnya berbeda-beda. Wal kalamul ana fi ma.
penjelasan sekarang ini untuk yang ma. Wa hiya harfun yufidu nafyal ma'na 'anil khabari fi zamanil hali 'indal itlaqi. Ma adalah huruf ya yang membawa faidah, dia merupakan huruf yang menafikan makna ya, menafikan makna yang dibawa oleh khobar pada zaman sekarang ya secara mutlak. Ini kata indal itlaq ini sudah kita temui di laisa. Al muradu bil itlaqi adamu wujudi qarinatin ya tuhaddidul murada biz zamani. Yang dimaksud dengan itlaq itu adalah tidak adanya qarinah atau petunjuk yang membatasi maksudnya dengan zaman tertentu. Fa in wujidat akhadha biha. Kalau ada qarinah, ada petunjuk, maka diambil dengan makna tersebut. Ya contohnya di laisa kemarin misalnya ada ghadan. Ya, artinya itu untuk sesuatu yang mustaqbal, untuk sesuatu yang akan datang. Kalau amsi, ya maka berarti itu untuk waktu yang masa lalu. Undur ma taqaddama fil kalami ala laisa. Ya. Ini dapat dilihat penjelasannya pada pembahasan laisa kemarin. Ya, safhata tis'in wa isrina wa mi'atin. Pada halaman 129. Wa i'maluha amala laisa lughatul hijaziyyin. Dan mengamalkan manafiyah ini seperti laisa itu merupakan ya dialek dari orang-orang Hijaz. Wa biha ja'at tanzilu. Ya, dan dengan logat atau dialek tersebut Al-Qur'an diturunkan. Qala ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, ya, ma hadza basyaron. Ya, dia ini ya, atau ini bukanlah manusia. Ya, ini berarti ma ini dibuat seperti beramal seperti amalnya laisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma hunna ummahatihim. Ya, ma hunna ummahatihim. Ya. Ma hunna ummahatihim. Ya, yang ya ini lebih mudah kalau dibaca semuanya ya, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ya, yaitu orang-orang yang menganggap istrinya ya sebagai ibunya atau menzihar istrinya di antara kamu sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ya. Fadha ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu ma. Maka dha yang ada pada ma hadha itu adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'nya isim ma. Wa basyaron khobaruha mansubun. Dan basyaron adalah khobar ma yang mansub. Wa hunna dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in ismu ma. Dan hunna pada ma hunna ummahatihim itu dhamir yang munfasil yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rafa'nya isim ma. Wa ummahatihim khabaru ma mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin, ya bisa salimun atau salimin. Ya, tapi di sini penulis itu menguatkan yang dibaca dengan li'annahu jam'u muannatsin salimin. Dan lafadz ummahatihim adalah khabar ma yang mansub dan tanda nasabnya adalah kasroh karena dia termasuk jamak muannas salim. Wal ha'u mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i. Dan ha pada ummat hatihim adalah mudhaf ilaih dan mimnya adalah tanda jamak. Wala ta'malu indahum illa bi arba'ati syurutin. Dan ma ini tidak beramal seperti amalnya laisa
ya menurut orang-orang Hijaz kecuali dengan 4 syarat. Al-awwalu an yataqaddama ismuha ala khabariha. Pertama, isim ma itu harus diletakkan di depan khobarnya. Ya. Fa in taqaddamal khabaru batala amaluha. Kalau khobarnya itu khobar ma diletakkan sebelum isim ma, maka batallah amal, artinya tidak beramal seperti amal laisa. Nahwu mal faqru aiban. Ya, tidaklah ya, kefakiran itu merupakan suatu aib. Ya, ini berarti isimnya yang al-faqru, aibannya yang khobar ma. Falau qila, jika misalnya dikatakan ma aibunil faqru, ya sama artinya bukanlah kefakiran itu suatu aib. Nah, di sini al-faqru itu isim ma dan aibun adalah khobar ma. Berarti khobarnya diletakkan di sebelum isimnya. Bitaqdimil khobari batola amaluha. Ya, kalau dikatakan seperti itu dengan khobar ma-nya diletakkan di awal, maka batallah amalnya. Wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khobarun. Maka wajib merofakkan apa yang setelahnya, ya. Karena baik aibun dan al-faqru ini dianggap sebagai mubtada' dan khobar. Yang keduanya adalah isim yang marfu'. Ats-tsani, syarat yang kedua, ya, untuk supaya ma itu bisa beramalan laisa menurut orang-orang Hijaz, alla yaqtarina ismuha bi iniz-zaidati. Ya, isimnya itu atau isim ma itu tidak bersambung dengan in zaidah. Fa ini qatarona batala amaluha. Ya, kalau isim ma itu bersambung dengan in, maka batalnya amalannya. Nahwu, contohnya, ma inil haqqu munhazimun. Ya, tidaklah kebenaran itu akan terkalahkan. Ya, di sini innya itu in zaidah. Ya, tidak membawa makna khusus atau tidak ada amalan khusus. Ya, karena itu al-haqqu dan munhazimun itu di rafa semuanya. Bi raf'i munhazimun ala annahu khabarul mubtada'i. Dengan merafakkan munhazimun karena munhazim di sini menjadi khabar. Ats-tsalitsu, syarat yang kedua, alla yataqaddama ma'mulu khabariha 'ala ismiha. Ya, ma'mulnya khabar, ya, itu tidak diletakkan sebelum isimnya. Ya, tidak disebut, artinya ma'mul khabar ma itu tidak boleh diletakkan sebelum isim ma. Fa in taqaddama batala amaluha. Kalau ma'mulnya khobar itu diletakkan sebelum isim ma, maka batalah amalnya, jadi tidak beramal seperti laisa. Nahwu, contohnya, mal'aqilu musahiban al-ahmaqa. Ya, mal'aqilu musahibanil ahmaqa. Ya, tidaklah orang yang berakal itu akan, ya, atau orang yang cerdas itu akan bersahabat dengan orang yang ya dungu, misalnya seperti itu. Ya. Fataqulu, nah kalau misalnya engkau katakan ya mal ahmaqal aqilu musahibun. Ya, mal ahmaqa al aqilu musahibun. Lafat ahmaqa ya, ini adalah ma'mul untuk lafat musahib. Karena musahib ini isim fa'il, ya dia dapat beramal seperti fi'il. Jadi al-ahmaqa adalah maf'ulun bihi untuk musahib. Ya, jadi kalau mal-aqilu musahibanil ahmaqa itu bisa beramal seperti amalnya laisa si ma ini. Namun kalau al-ahmaqonya diletakkan sebelum isimnya yaitu al-aqilu, maka musahibun itu dibaca rafa. Ya, bi raf'i musahibun. Dengan merofakkan musahibun. Li'annahu khobarul mubtada'i. Ya, karena musahib ini itu adalah khobar. Ya.
bukan lagi khobar ma, tapi khobar mubtada. Illa in kanal ma'mulu dzarfan au jarron wa majruron. Kecuali ma'mul dari khobar itu berupa dzaraf dan jar majrur. Fayajuzu i'maluha wa ihmaluha ma'a taqaddumihi. Ya, maka ketika dzaraf atau jar majrur itu diletakkan sebelum isim ma, maka ma ini boleh beramal, artinya boleh beramal seperti laisa, atau boleh juga tidak beramal seperti amalan laisa. Ya, ihmal. Nahwu contohnya ma fisyarri anta raghiban. Ya, ma fisyarri anta raghiban. Ya, tidaklah engkau itu mencintai ya, kejahatan. Ya. Wa ma indi ma'rufuka dha'i'an. Ya, dan tidaklah kebaikanmu itu ya, dilupakan di sisiku. Ya. Nah, di sini fisyarri dan indi itu adalah dzaraf yang muta'alliq, yang terkait dengan khobar ma, yaitu fisyarri untuk raghiban dan indi untuk dha'i'an. Nah, kalau diletakkan sebelum isim ma, yaitu anta dan ma'rufu, itu boleh, tetap bisa beramal seperti seperti laisa. Atau boleh juga dibaca ma fisyarri anta raghibun atau wa ma indi ma'rufuka dha'i'un, itu juga boleh. Wal aslu asalnya ma anta raghiban fisyarri wa ma ma'rufuka dha'i'an indi. Ya, artinya ya tidaklah engkau mencintai kejahatan dan tidaklah ya kebaikanmu itu ya dilupakan di sisiku. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, alla yaqtarinal khobaru bi illa. Ya. Khobarnya itu tidak boleh bersambung dengan illa. Fa in yaqtarona batala amaluha. Kalau khobar itu bersambung dengan illa, ya maka batalah amalannya, sehingga ma tidak boleh beramal seperti laisa. Nahwu contohnya ma dunyaka illa faniyatun. Ya, tidaklah duniamu melainkan hanyalah sesuatu yang fana, yang suatu saat akan musnah. Bi raf'i faniyatun, ya, dengan merofakkan faniyatun. Ala annahu khobarul mubtada'i, karena itu dianggap sebagai khobar mubtada'. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, tidaklah Muhammad itu yang melainkan ya dia adalah seorang rasul. Nah, ini yang pertama yaitu ma. Yang kedua, qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullah melanjutkan, wa kadza lan nafiyatu fi syi'ri bi syarti tankiri ma'mulaiha. Ya. Dan demikian juga bisa beramal seperti laisa, itu la nafiyah. Ya, namun la nafiyah ini khusus untuk penggunaannya dalam syair. Apa syaratnya? Yaitu kedua ma'mulnya, yaitu isim la nafiyah dan khobar la nafiyahnya itu harus berupa isim yang nakirah. Nahwu contohnya, ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiyan wala wazarun mimma qadallahu waqiyan. Ya, bersabarlah. Ya, tidak ada sesuatu di atas bumi ini yang kekal atau abadi. Dan tidak ada ya perlindungan yang dapat menjaga kita dari ketentuannya Allah. Al-harfu tsani mimma ya'malu 'amala laisa la. Ya. Huruf kedua yang dapat beramal seperti amalnya laisa adalah la. Wa hiyan nafiyatu lil wahidi. Dan la di sini itu menafikan individu saja. Ya. Kita lihat catatan kaki. Ai nafyu hukmil khobari an fardin wahidin. Yaitu menafikan hukum khobar ya terhadap isimnya, namun
penafian ini hanya untuk satu individu saja. Nahwu contohnya la talibun ghaiban. Ya, la talibun ghaiban. Tidaklah satu pelajar tersebut ya membolos. Fatadullu ala nafyil ghiyabi an talibin wahidin. Maka yang ditiadakan atau dinafikan di sini adalah ya membolosnya satu orang pelajar saja. Ya. Lain kalau la taliba ghaibun. Ya, itu yang dinafikan seluruhnya. Wa tahtamilu aidan nafyal ghiyabi anil jinsi kullihi. Ya, dan ini juga dapat digunakan atau mengandung makna penafian, ya, penafian membolos untuk seluruh jenis talib. Wa hadza bi khilafi lan nafiyati lil jinsi. Nah, ini berbeda dengan la nafiyah lil jinsi. Yang nanti akan datang penjelasannya. Nah, kalau ini khusus untuk menafikan untuk jenisnya. Ya. Jadi menafikan misalnya la taliba ghaibun, itu menafikan jenisnya. Ya. Berbeda dengan la nafiyah ini saja yang merupakan beramal seperti amalnya laisa, itu dapat digunakan untuk menafikan satu individu saja. Wasayati mazidu idahin. Ya, wasayati mazidu idahin lidzalika fi babilan nafiyati lil jinsi insyaallahu. Safhata khamsin wa khamsina wa mi'atin. Dan akan datang ya penjelasan tambahan untuk ini di bab la nafiyah lil jinsi insyaallah nanti pada halaman 155. Kita kembali ke atas. Wahiya linafyi ma'nal khabari fi zamanil hali indal itlaqi. Yaitu menafikan makna yang dikandung oleh khobar pada zaman sekarang, ya keadaan sekarang kalau dimutlakkan. Ya, ini juga pembahasannya tadi. Kalau tidak ada misalnya ghadan atau amsi, ya maka penafiannya itu untuk saat ini. Nahwu la talibun hadiron. Ya. Tidak ada satu pelajar, seorang pelajar itu tidak hadir. Ayil ana. Itu maksudnya sekarang. Fala nafiyatun amilatun amala laisa. Maka la di sini adalah la nafiyah yang beramal seperti amalnya laisa. Talibun ismuha marfu'un biha. Ya, talibun adalah isimnya yang marfu' dengan la. Hadiron khobaruha mansubun biha. Hadiron itu khobar la yang mansub dengannya. Wa qad dzakaral musannifu li'amaliha syartaini. Dan Ibnu Hisham rahimahullah itu memberi syarat ya supaya la nafiyah ini beramal seperti laisa dengan dua syarat. Al-awwalu yang pertama an yakuna dzalika fi syi'ri khassatan. Ya. Bahwa ini itu hanya berlaku untuk syair saja, syair. Fala ta'malu fin nasri. Dan ini tidak berlaku untuk yang bukan syair ya, seperti prosa ya dan paragraf seperti itu tidak digunakan. Wala yakhfa annahu idza thabata as-sama'u 'anil 'arabi fala hajata li taqyidihi bisyi'ri. Dan sudah diketahui bahwa jika misalnya suatu kaidah bahasa Arab itu biasa didengar dari orang Arab, ya, artinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu ya, diikat dengan syair. Ya, artinya tidak perlu dikatakan fi syi'ri. Ya, namun di sini Ibnu Hisham mengatakan ya fi syi'ri. Artinya itu hanya digunakan untuk syair saja. Ya. Tapi tidak digunakan di sehari-hari atau untuk prosa dan lain sebagainya. Ats-tsani yang kedua tangkiru ma'mulaiha. Yang kedua adalah menakirahkan kedua ma'mulnya. Ai ya, ismiha wa khabariha, yaitu menakirahkan isim la dan khabar la.
fala ta'malu fil ma'rifati. Dan la ini itu tidak beramal seperti amal laisa ketika ma'mulnya adalah isim yang ma'rifah. Wa min syawahidi i'maliha fin nakirati qaulus syairi. Dan di antara syawahid atau yang menjadi dalil bahwa la ini bisa beramal seperti laisa pada isim yang nakirah adalah ucapan penyair ini. Ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiyan wala wazarun mimma qadallahi waqiyan. Ya bersabarlah, tidak ada sesuatu yang di dunia ini atau di bumi ini yang kekal. Dan tidak ada ya tempat berlindung yang dapat menjaga kita dari ketentuan Allah. Kita lihat catatan kaki, ta'azza ay tasabbar. Ya ta'azza itu artinya bersabarlah. Amrun min ta'azza ya ta'azza. Ini adalah fi'il amr untuk ta'azza ya ta'azza. Mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ya. Namun dia hilang huruf illahnya sebagai tanda jazmnya. Ya. Kemudian wazar. Wal wazaru bil fathi al malja'u. Ya, dan al wazaru dengan memfathahkannya itu adalah al malja, ya, tempat untuk berlindung. Wal waqi al hafidhu. Dan tadi ada waqiyan itu artinya hafidhon. Ya, artinya yang dapat menjaga. Wa i'rabuhu fil asli. Dan i'rabnya sebagaimana yang dibahas dalam pembahasan ini. Ya, yaitu la syai'un baqiyan dan la wazarun waqiyan. Fala nafiyatun amilatun amala laisa. Maka la adalah la nafiyah yang beramal seperti amalnya laisa. Syai'un ismuha. Syai'un itu ismuha. Baqiyan itu khobaruha. Baqiyan adalah khobar bagi la. Wakadha ya syatru tsani. Dan juga bagian yang kedua dari bait tersebut yaitu la wazarun baqiyan. Ya. La wazarun baqiyan. Maka wazarun di sini adalah isim bagi la dan baqiyan itu adalah khobar bagi la. Wa yushtaratu laha ya ziyadatun ala hadaini syartaini. Ya, dan ada juga ya ditambahkan atau disyaratkan baginya ya ziyadatun ala hadaini syartaini. Ziyadatan, maaf ya. Wa yushtaratu laha ziyadatan ala hadaini syartaini. Dan disyaratkan juga ya selain kedua syarat tadi ma yushtaratu fi amali ma. Yang disyaratkan untuk amalnya ma. Apa itu? Fala yataqaddamu khabaruha ala ismiha wa la yantaqidu nafyuha bi illa. Yaitu khabar dari la itu tidak boleh diletakkan di awal isimnya. Dan juga penafian tersebut tidak boleh dibatalkan dengan illa. Ya. Jadi selain dua syarat tadi, ya, yaitu hanya untuk syair, ya, dan juga yang kedua makmulnya harus nakirah. Ada syarat tambahan, ya, yaitu khobarnya tidak boleh diletakkan di awal isim. Atau di depan isim. Dan juga penafian itu tidak boleh dibatalkan dengan illa. Qauluhu, kemudian Ibnu Hisyam menyebutkan huruf terakhir yang beramal seperti laisa, walata lakin fil hini. Ya, dan lafadz lata, ya, namun dia bersambung bersama dengan lafadz yang mengandung makna al-hini. Ya, yang sewaktu, saat seperti itu. Wala yujma'u baina juz'aiha. Ya. Dan tidak boleh makmulnya itu ada dua-duanya. Ya, artinya harus ada yang dihapus. Ya. Jadi antara kedua bagian tidak boleh dijamakkan. Tidak boleh isim dan khobarnya muncul
seperti itu. Wal ghalibu hadzful marfu'i. Biasanya yang dihapus adalah marfu'nya. Berarti isim latanya yang dihapus. Ya, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, walata hina manas. Ya, waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri. Al-harfu tsalitsu mimma ya'malu amala laisa lata. Huruf ketiga yang beramal seperti amalnya laisa adalah lata. Wa hiya harfun mabniyun 'alal fathi. Lata adalah huruf yang mabni dengan fathah. Wa tufidu nafya ma'nal khabari fi zamanil hali 'indal itlaqi. Dan lata ini juga sama. Ya, maknanya adalah menafikan atau meniadakan makna khabar pada saat ini, ya, saat sekarang. Ya, kalau dimutlakkan. Artinya sama seperti laisa, ma, dan la. Kalau tidak ada lafadz atau qarinah yang menunjukkan misalnya ghadan atau amsi, maka itu dimutlakkan untuk keadaan sekarang. Wa syartu amaliha amroni. Dan syarat untuk beramalnya lata seperti laisa itu ada dua perkara. Al-awwalu an yakuna ismuha wa khabaruha lafdzul hini wa ma radafahu. Isimnya ya dan khabarnya itu harus memiliki makna hina. Ya, sewaktu seperti itu atau waktu. Dan juga yang serupa maknanya dengannya atau yang merupakan sinonim dari hina atau al-hinu. Kas-sa'ati wal waqti wa nahwihima. Ya, contohnya as-sa'atu, al-waqtu, dan yang sejenisnya. Artinya ya maknanya sama ketika waktu, ya sewaktu seperti itu. Wa i'maluha fil hini aktsaru. Namun kebanyakan dia itu beramal seperti itu ketika bergandeng dengan hina. Ats-tsani, yang kedua, an yuhdzafa ahaduhuma. Syarat yang kedua, salah satu dari isim atau khobarnya, isim lata atau khobar latanya itu salah satunya harus dihapus. Tidak boleh didatangkan dua-duanya. Wal ghalibu hadzful marfu'i. Yang biasanya dihapus itu adalah marfu'nya atau isim latanya. Wa huwa ismuha, yaitu isimnya, isim lata. Nahwu contohnya nadimat talibul muta'akhkharu, ya, atau nadimat talibul muta'akhkhiru walata waqta nadamatin. Ya, nadimat talibul muta'akhkhiru walata waqta nadamatin. Ya. Ya, pelajar yang terlambat tersebut menyesal. Ya, padahal ya, ini bukanlah waktu untuk menyesal. Bukanlah waktu penyesalan. Ai latal waktu waqta nadamatin. Maksudnya bukanlah atau waktu ini itu bukanlah waktu untuk menyesal. Maka isim latanya al-waktu itu dihapus. Wal maknanya aslinya laisal waktu waqta nadamatin. Ya, laisal waktu waqta nadamatin. Ya, ini bukanlah waktu untuk menyesal. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, fanadaw wa la tahina manas. Ya, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Binasbihina wa hiya qira'atul jumhuri. Dengan menasabkan hina, dan ini adalah bacaan menurut jumhur ulama qiraah. Ai wala talhinu hina manasin. Ya, bukanlah saat ini, itu adalah saat untuk lari melepaskan diri. Fa hudhifa lismu, maka isim latanya dihapus. Wa hina khabaruha mansubun. Dan lafadz hina itu adalah khabarnya yang mansub. Wa alamatun nasbihi al-fatud dhahiratu. Ya, dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang dinampakkan. Ya, karena dia ya isim
mufrad biasa. Ya. Kemudian ya. Kemudian wal manasu ya al firaru. Ya, artinya al manas itu adalah waktu atau dia saat atau lari melepaskan diri. Ya, seperti itu. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.